Oknum dosen Unima jadi tersangka dugaan kasus pelecehan seksual. Harga cabai picu inflasi di Sulawesi Utara. Penelitian ikan selakan ditemukan nelayan. Tunggu petunjuk Pemprov. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Davis Pinantoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama saudara. Setelah melakukan penyelidikan selama kurang lebih 6 bulan, Direktorat Reserse Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Sulawesi Utara akhirnya menetapkan oknum dosen Unima inisial DM sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi almarhumah Evia Mangolo. Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara akhirnya meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap mahasiswi Unima yang ditemukan meninggal di kamar kos di Kota Tomohon pada 30 Desember 2025 yang lalu. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulut Kombes Pol Noni Sengkei bilang, pihaknya telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan melalui surat perintah penyidikan tertanggal 5 Februari 2026. Selama penyelidikan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk orang tua korban. Penyidik juga telah mengantongi hasil uji laboratorium forensik terhadap ponsel korban serta hasil visum luar dari pihak rumah sakit dan hasil otopsi. Baik, untuk perkembangan kasus Unima, beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan gelar penetapan tersangka setelah kita mengantongi keterangan ahli dari PSIFOR, psikologi forensik, kemudian kita melaksanakan gelar penetapan tersangka dan telah menetapkan DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban Unima. Ya, seperti yang kita sudah tahu bahwa DS itu adalah dosen dari Unima. Tapi belum ditahan Bu dengan alasan? Tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kemarin itu sudah dalam kondisi sakit, membutuhkan perawatan, ada melaksanakan operasi. Kita sudah bawa juga periksa di Rumah Sakit Bayangkara dan sudah ada surat keterangan. Nanti setelah itu baru kita pikirkan lagi. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, oknum dosen Unima belum ditahan penyidik dengan alasan sakit. Tersangka dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman seumur hidup dan denda 5 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya saudara. Seorang petugas keamanan di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 70 Kendari ditangkap polisi lantaran mencuri laptop milik sekolah. Ironisnya laptop curian digadaikan untuk taruhan judi online. Tim Unit Reaksi Cepat Buser 77 Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari menangkap oknum petugas keamanan di sebuah coffee shop di Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari pada Selasa 30 Juni 2026. Oknum petugas ini diduga mencuri 9 unit laptop milik sekolah. Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weliwanto Malau menyebut, pelaku memanfaatkan akses kunci gudang atau laboratorium yang dipercayakan padanya. Dari hasil penyelidikan sementara, laptop yang dicuri digadaikan di sejumlah kantor dan konter di Kota Kendari. Sementara uang hasil gadai kemudian digunakan untuk bermain judi online. Barang bukti laptop kini disita penyidik untuk barang bukti penyidikan. Hasil mengamankan namanya pelaku pencurian di sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat ini kita mendapatkan laporan kehilangan 9 laptop. Laptop yang baru dari negara itu, yang baru dibuka kemarin. Ternyata hasil penyelidikan dan identifikasi Buser 77, pelaku diamankan di Kota Kendari di rumah temannya, yaitu inisial WA.
Si WA ini merupakan security karena dia mempunyai akses kunci gudang, dia juga mempunyai akses di kunci-kunci yang lainnya. Jadi dia inisiatif dengan niatan dia dan ada kesempatannya dia ambil laptop ini 9 buah yang berhasil diamankan oleh Buser 77. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta. Pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, saudara, puluhan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditangkap dalam operasi Sikat Kartens 2026. Dari penangkapan itu, polisi menyita puluhan motor hasil curian. Sebanyak 64 orang pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua dalam operasi Kartens 2026 yang digelar serentak di 3 wilayah, yakni Kabupaten Kerom, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Dari 64 pelaku yang ditangkap, 25 orang diantaranya merupakan pelaku curanmor, 20 orang lainnya merupakan pelaku curat, dan 13 orang pelaku curas, dan 3 pelaku merupakan spesialis pencuri barang elektronik. Polisi menyebut rangkaian tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian material sekitar 450 hingga 500 juta rupiah. Hasil pemeriksaan juga mengungkap motif para pelaku didominasi faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan pergaulan yang mendorong gaya hidup konsumtif. Motif para pelaku lebih dilatar belakangi pada faktor ekonomi yang pertama, selanjutnya dilatar belakangi oleh pengaruh lingkungan sosial yang berpengaruh pada gaya hidup daripada masing-masing pelaku tersebut. Kemudian untuk cara kerjanya, baik pelaku curat dan curanmor, yaitu berupa merusak fungsi stop kontak dari kendaraan bermotor, dan kemudian untuk sebagian besar pelaku melakukan aksinya pada malam hari dengan cara memasuki rumah korban dan melakukan pengerusakan pada pintu dan jendela rumah milik korban. Kemudian mengambil barang berharga, dan sedangkan untuk pelaku curas selama ini melakukan aksinya di jalan raya. Saat ini seluruh tersangka telah ditahan di rutan Polres sesuai wilayah hukum untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Kita ke info berikutnya, saudara. Unit Opsnal Polsek Makassar mengamankan seorang remaja usai melakukan penganiayaan menggunakan tombak besi terhadap rekannya sendiri di Jalan Kerung-Kerung, Makassar. Pelaku diamankan saat bersembunyi di bawah kolong rumahnya. Inilah remaja pelaku penganiayaan saat diamankan tim Opsnal Polsek Makassar usai melakukan kejahatan pada Rabu 1 Juli 2026. Usai ditangkap di persembunyiannya, pelaku langsung digiring ke Mapolsek untuk dimintai keterangan dan ditahan di tahanan Polsek. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka pada bagian leher dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Motif dari terduga pelaku bahwa korban sering menegur terduga pelaku sehingga terduga pelaku merasa tersinggung dan melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat berpapasan di jalan. Adapun hasil interogasi terhadap terduga pelaku bahwa korban sempat melakukan pemukulan terhadap terduga pelaku, namun terduga pelaku tidak mengenai pukulan dari korban karena menghindar, sehingga terduga pelaku pulang ke rumahnya mengambil sebuah tombak dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Selain menahan pelaku, polisi juga menyita barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Pelaku diganjar 5 tahun penjara sesuai pasal 466 KUHP. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai bentuk penghormatan terakhir dan turut berbelasungkawa, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelangi bersama sejumlah pejabat utama Polda Sulut melayat ke rumah duka almarhum Bribtu Excel Mamuli di Desa Kakas, Kabupaten Minahasa pada Kamis pagi. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga besar kepolisian daerah Sulawesi Utara atas gugurnya anggota Polres Bolaang Mongondo Utara, Bribtu Excel Mamuli saat menjalankan tugas. Sebagai bentuk penghormatan terakhir,
Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelangi bersama sejumlah pejabat utama Polda Sulut melayat ke rumah duka almarhum Bribtu Excel Mamuli di Desa Kakas, Kabupaten Minahasa. Kehadiran jajaran pejabat utama Polda Sulut ini menjadi bentuk nyata kepedulian Polri terhadap anggotanya yang gugur saat menjalankan tugas. Kapolda Sulut bilang, Bribtu Excel Mamuli dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, disiplin, serta memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat di Desa Kakas. Dedikasi dan pengabdian almarhum selama bertugas menjadi teladan bagi seluruh personil Polri, khususnya Polres Bolmut. Kunjungan di rumah duka diharapkan dapat memberikan kekuatan dan semangat bagi keluarga yang tengah berduka, sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk selalu hadir mendampingi keluarga anggotanya yang gugur saat bertugas. Almarhum ini kan dalam catatan selama dia berdinas, ini termasuk anggota yang andal, anggota yang tekun, anggota yang taat dan selalu mengikuti perintah sesuai dengan tugas pokoknya, tentunya perintah undang-undang. Nah, saya merasa kehilangan dan tentunya semua kita, keluarga besar Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, atas kepergian Brigadir Excel ini kita kehilangan. Dan dibawa iring dalam doa, semoga almarhumnya mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Bribtu Excel Mamuli diduga merupakan korban salah tembak oleh rekannya sendiri saat melakukan pengamanan keributan yang terjadi di wilayah Bolaang Mondow Utara pada pekan lalu. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, cabai picu inflasi di Sulawesi Utara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Minyak goreng merek Minyak Kita kembali langka di Pasar Sentral Kota Gorontalo hingga Kamis pagi. Sempat ada pasokan dalam jumlah terbatas 2 pekan lalu saat kunjungan di Rut Bulog. Kini Minyak Kita kembali kosong di tingkatan pedagang. Minyak goreng merek Minyak Kita kembali langka ditemukan di Pasar Sentral Kota Gorontalo. Sejumlah rak penjualan terlihat kosong tanpa pajangan stok Minyak Kita. Pedagang mengaku pasokan sempat masuk 2 pekan lalu saat kunjungan Direktur Utama Bulog ke Gorontalo. Namun jumlah stok yang diterima sangat terbatas dan hanya bertahan dalam waktu singkat setelah habis dibeli konsumen. Kalau baru-baru ini memang ada sih Minyak Kita, tapi mungkin cuma selang 2 hari begitu sudah habis. Baru sampai sekarang ini belum muncul-muncul ini ke pasar. Kalau sebelumnya memang langka. Tidak ada stok sama sekali. Ya, kalau harapan saya sebagai penjual, usahakan untuk Bulog itu Minyak Kita supaya ada persediaan itu di pasar-pasar. Kalau masalah pembeli itu memang setiap hari tanya. Cuman alasan saya baru bagaimana tidak ada stoknya, baru mau jual apa. Sementara Perum Bulog Gorontalo mengaku kelangkaan Minyak Kita terjadi lantaran distribusi dari produsen sempat terhambat akibat sulitnya memperoleh BBM jenis solar untuk angkutan. Minyak Kita menurut pengecekan kemarin stoknya sangat cukup di pengecer-pengecer pasar. Juga Pak Dirut Bulog langsung mensosialisasikan harga eceran tertinggi Minyak Kita di sejumlah pengecer untuk memastikan bahwa pengecer tidak menjual Minyak Kita di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami dapat Minyak Kita itu dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, dari PT TSL. Memang dalam beberapa waktu kemarin ada sedikit gangguan distribusi dari TSL ke sini. Sopir-sopir trek itu mengeluhkan antrian BBM di sejumlah SPBU di perjalanan antara Sulawesi Barat sampai ke Gorontalo. Untuk stok sendiri saat ini bagaimana Pak, ketersediaan stok? Ketersediaan stok di gudang kami cukup
baik itu beras maupun minyak kita. Produsen itu memproduksi sesuai dengan pesanan kami. Berapapun yang kami pesan, produsen akan memproduksi minyak kita, lalu kemudian kami angkut ke gudang kami di Kota Gorontalo. Pedagang berharap pasokan minyak kita segera didistribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan bisa mengendalikan harga minyak goreng lainnya tetap stabil. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Sementara itu, cabai rawit kembali menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan di Gorontalo pada Juni 2026. Di saat yang sama, nilai tukar petani Gorontalo naik dan menjadi yang tertinggi kedua di Sulawesi. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mencatat inflasi bulanan atau month-to-month Juni 2026 mencapai 2,11%. Cabai rawit menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi, yaitu sebesar 0,69%. Di tengah kenaikan harga tersebut, nilai tukar petani atau NTP Gorontalo justru meningkat menjadi 134 dan menempati posisi tertinggi kedua di Sulawesi setelah Sulawesi Utara. Saat di bulan Juni itu komoditas cabai rawit ya Pak Asisten memang kemarin harganya di bulan Juni naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan Mei. Jadi tertinggi. Jadi nilai tukar petani di bulan Juni 2026 Provinsi Gorontalo itu kedua tertinggi setelah Sulawesi Utara. Nah, ini terjadi karena apa? Karena itu tadi. Jadi di satu sisi kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah itu menguntungkan bagi teman-teman petani gitu ya. Karena indeks yang diterima itu menjadi lebih besar ya. Artinya apa? Uang yang didapatkan petani di bulan Juni 2026 karena kenaikan cabai rawit dan cabai merah menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Mei. Tapi di satu sisi dia juga mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk konsumsinya sendiri gitu ya. Sementara pemerintah Provinsi Gorontalo menyebut berbagai langkah terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara harga di tingkat konsumen dan kesejahteraan petani. Kemarin salah satu langkah maju yang selama ini kalau kita melakukan ekspor maka masih tercatat di daerah lain. Nah sekarang alhamdulillah Transkontinen itu sudah menjadi pusat berikat. Jadi pencatatannya untuk kegiatan ekspor itu sudah tercatat di Gorontalo dan cukup di satu pintu itu kawasan berikat yang ada di Transkontinen yang saat ini. Jadi Bapak di sana, ya di Simo, di sana sudah di situ berkantor teman-teman Bea Cukai, di situ juga karantina. Jadi tidak perlu mencari-cari karena memang sudah disiapkan tempat di sana ya dan sudah mendapat izin dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai. Nah, jadi ini sesuatu langkah maju nih untuk bagaimana mendorong investasi di Gorontalo. BPS mengingatkan pengendalian harga pangan perlu terus dilakukan agar laju inflasi tidak melampaui sasaran yang ditetapkan pemerintah. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Tak hanya di Gorontalo, saudara, kenaikan harga cabai rawit yang terjadi pada bulan Juni disebut oleh BPS Sulawesi Utara menjadi komoditas pendorong inflasi sebesar 2,12% pada bulan Juni 2026. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mengungkapkan pada bulan Juni 2026, Sulawesi Utara mengalami inflasi sebesar 2,12% dibandingkan bulan Mei 2026. Kepala BPS Sulawesi Utara Wateki menyebut inflasi pada bulan Juni itu dipengaruhi kenaikan harga terhadap harga cabai, bawang merah, dan beras pada bulan Juni 2026. Adalah cabai rawit, ya, ini Bapak Ibu, nilainya sebesar 1,01, kemudian berikutnya bawang merah, beras, kemudian angkutan udara dan bensin. Dan untuk komoditas yang punya andil nahan inflasi, diantaranya adalah daging ayam ras dengan andilnya minus 0,04, kemudian telur ayam ras minus 0,03, tomat minus 0,2, berikutnya cumi-cumi dan ikan jahe. Menanggapi kenaikan harga bahan pokok khususnya beras, Kepala Biro Ekonomi Sulut Resa Dotulung menyebut pemerintah telah ambil langkah antisipatif dengan menjalin kerjasama dengan Bulog. Ia memastikan distribusi beras SPHP akan dilakukan guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Menjadi strategi pemerintah untuk menanggulangi kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Untuk itu kami menghimbau dan mengajak kita semua bekerja sama. Pemerintah akan melakukan penetrasi dengan beras SPHP. Mari kita semua masyarakat bisa memanfaatkan ini
membeli beras SPHP dari Bulog ini untuk membantu kita membeli beras dengan harga yang lebih murah. Per 1 Juli 2026, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Manado masih terbilang mahal, yakni Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Sementara harga beras mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, harga beras di Kota Manado terus mengalami kenaikan dalam 1 bulan terakhir. Beras jenis premium di Kota Manado naik menjadi Rp17.000 dari Rp15.500 per kilogram. Merespon kondisi ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan segera menambah pasokan beras SPHP ke sejumlah pasar tradisional. Dalam sebulan terakhir, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Manado terus naik. Hari Kamis 2 Juli, harga beras menyentuh harga tertinggi Rp17.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga beras terjadi sebulan terakhir. Dampak kenaikan harga ini berimbas pada penjualan di tingkat pedagang lantaran pembatasan jumlah pembeli dari masyarakat. Paling tinggi itu beras apa dari Istana Pangan. Sama dengan Merpati. Bu, artinya rata-rata harga sekarang sudah di situ. Ada keluhan pelanggan enggak? Terlalu mahal. Itu penjualan bagaimana sekarang? Penjualan biasanya DP cuman pembeli kurang karena harga beras sampai sini. Menanggapi ini, Kepala Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Resa Dotulung menyebut kenaikan harga beras terjadi karena dampak naiknya harga jual gabah dari petani. Namun demikian, ia memastikan intervensi harga beras akan dilakukan dengan menambah pasokan beras SPHP ke pasar-pasar tradisional. Yang terjadi sekarang memang kita mengamati adanya kenaikan dari tingkat petani, ya, kenaikan harga beras dari tingkat gabah dari tingkat petani, dan ini tentu positif ya sepanjang harga ini memang dinikmati oleh petani. Namun demikian, mengingat kita juga harus menjaga kestabilan harga beras sehingga pemerintah berupaya dengan adanya beras SPHP, kita punya beras untuk pengendalian harga pangan, ya. Nah, ini akan menjadi strategi pemerintah untuk menanggulangi kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Selain penambahan distribusi, Resa mengatakan pemerintah secara aktif juga menggelar gerakan pangan murah yang menyasar masyarakat secara langsung. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya, saudara. Defisit operasional yang disebut mencapai Rp2 triliun akibat beban klaim yang lebih besar dibanding pendapatan iuran. BPJS Kesehatan Cabang Manado memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa gangguan. BPJS Kesehatan Cabang Manado memastikan pelayanan bagi masyarakat khususnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tetap berjalan dengan baik di tengah isu defisit operasional yang disebut mencapai Rp2 triliun. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manado Nyoman Wiwik Yulia Dewi menyatakan seluruh layanan operasional tetap berjalan normal setiap harinya. Ia pun memastikan pihaknya juga akan menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan kepada peserta di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Inovasi tersebut diantaranya melalui layanan pembayaran iuran secara mencicil, terutama peserta yang memiliki tunggakan. Langkah ini dapat mendorong tingkat keaktifan peserta di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Manado yang saat ini mencapai 85%. Ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 80%. Di Manado untuk yang mandiri cukup bagus. Jadi kolektabilitasnya sekitar 98%. Artinya kesadaran masyarakat sudah cukup baik untuk melakukan pembayaran iuran, tetapi masih ada yang sebagian, ya, artinya masih ada 5% ya yang belum membayar iuran secara rutin. Melalui sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan, BPJS Kesehatan berharap kepatuhan peserta dalam membayar iuran dapat terus meningkat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi seluruh jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Berita lainnya, musim haji 2026 telah selesai. Seluruh jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. 5 jurnalis Kompas TV yang melaporkan seluruh rangkaian ibadah haji pun memiliki cerita tersendiri saat meliput prosesi haji tahun ini. Berikut pengalaman mereka saat menjadi petugas haji 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Novita, tergabung dalam Media Center Haji 2026. Bertugas di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Segala informasi pergerakan jemaah dari bandara ke Madinah, kami informasikan hanya untuk Anda, pemirsa setia Kompas TV. Kami meliput sisi humanis jemaah saat pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Suci. Kami berupaya menangkap setiap raut ceria, khusyuk dalam doa, serta kebahagiaan setiap jemaah yang telah menunggu sekian lama dan terus bermimpi bisa beribadah di Tanah Suci. Saya yang juga tergabung dalam Media Center Haji mendapat amanah melaporkan pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah dan Jeddah menuju Mekah. Sebagai epicentrum haji, Mekah merupakan titik sentral bagi jemaah haji saat berada di Tanah Suci. Perasaan haru biru datang ke rumah Allah begitu terlihat dari semangat jemaah haji Indonesia. Faktor usia, kelelahan, dan keterbatasan fisik tak menyurutkan para tamu Allah ini dalam upaya menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Terima kasih Ustadz atas pembekalan fikih untuk jemaah haji khusus Patuna Travel. Alhamdulillah, semoga berkah dan mabrur. Amin. Saya menjadi petugas haji khusus Patuna Travel 2026, menangkap wajah-wajah penuh syukur jamaah mulai dari Arafah, Musdalifah, Mina, lalu di Masjidil Haram. Tidak hanya pembekalan fikih, tetapi fasilitas terbaik juga diberikan oleh Patuna Travel. Saya juga bertugas meliput jamaah haji khusus Patuna Travel. Kenyamanan yang didapat setiap jamaah menunjang mereka untuk beribadah. Di sini saya melihat fakta bahwa berhaji bukan hanya untuk yang tua, tetapi juga untuk yang muda. Entah amalan apa yang telah mereka lakukan, yang jelas Allah telah menjamu para jamaah dengan sangat baik. Mereka bisa melakukan ibadah dengan baik selama berada di Tanah Suci. Delai air mata dan tangis haru bahagia terpancar dari wajah seluruh jamaah. Saya tergabung dalam tim Was Haji DPR RI. Sebagai wakil rakyat, Parlemen ingin memastikan langsung pelayanan dari pemerintah terhadap jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Seluruh fasilitas untuk jemaah haji Indonesia dicek langsung oleh tim Was Haji DPR. Mereka juga memberi masukan Kementerian Haji dan Umroh yang tahun ini menjadi tahun pertama penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini dilakukan demi peningkatan pelayanan bagi jemaah di tahun-tahun mendatang. Terima kasih telah setia bersama Kompas TV. Kami terus berupaya memberikan informasi yang informatif, independen, terpercaya. Selamat datang kembali di tanah air. Semoga seluruh jamaah haji Indonesia menjadi haji yang mabrur. Saudara, 244 jemaah haji kloter 43 debarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar Rabu malam. Ini menjadi kloter terakhir, sementara total jumlah jemaah haji dan petugas telah kembali ke tanah air berjumlah 16.685 orang. Kedatangan jemaah haji kloter terakhir sekaligus menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji debarkasi Makassar tahun 2026. Kloter 43 debarkasi Makassar yang merupakan kloter terakhir tiba di tanah air Rabu malam. Di kloter 43 jumlah jamaah haji yang kembali sebanyak 244 orang dari total 246 jamaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. 2 orang lainnya menjalani tanazul ke kloter 41 dan 1 jamaah haji belum dapat dipulangkan lantaran mengalami sakit dan masih menjalani perawatan di rumah sakit di Mekah. Sebanyak 16.685 jamaah haji dari total 16.728 jamaah calon haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Makassar. 9 jamaah haji masih berada di Tanah Suci karena sedang menjalani perawatan akibat sakit, sementara 38 jamaah haji dinyatakan meninggal dunia. Malam ini kami menerima kloter pamungkas, kloter terakhir, kloter 43 embarkasi Makassar sejumlah 244 jamaah. Itu artinya kami sudah menerima jamaah haji, kedatangan jamaah haji sejumlah 16.685
685. Masih ada yang dirawat 9 jemaah di Mekah dan Madinah, termasuk ya jemaah kloter 43 ini. Ada 1 orang ya Kak? Ya, ada 1 orang. Insya Allah nanti bila sudah layak terbang, sudah sembuh, kami akan kembalikan ke daerahnya masing-masing. Dengan berakhirnya kloter 43 dan kelihatannya kloter 43, maka proses embarkasi-debarkasi kami tutup. Kemenhad Sulawesi Selatan akan mengikuti Rekarnas di Jakarta terkait evaluasi penyelenggaraan haji. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Berita lainnya, Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Julius Selvanus menjadi inspektur dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Bayangkara yang dilaksanakan di lapangan Mako Polda Sulut Rabu pagi. Polda Sulawesi Utara menggelar upacara peringatan HUT ke-80 Bayangkara dengan Inspektur Upacara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus didampingi Kapolda, Pangdam, serta dan Kodaeral 8 Manado. Upacara juga dihadiri perwakilan personil unsur kepolisian, personil perhubungan, Satpol PP, serta ratusan tamu undangan. Di hari peringatan Hari Bayangkara ini juga ditampilkan defile pasukan, atraksi polisi cilik dari Polres Minas Utara, serta atraksi pasukan Kompi Brimob yang memukau peserta upacara. Di kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh keluarga besar Polri atas dedikasi, pengabdian, dan pengorbanan dalam menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polri ini dapat hadiah. Ya, ada undang-undang Polri yang baru, dan itu hadiah manis buat Polri dan khususnya Polda, karena kita ada di provinsi Sulawesi Utara. Tentunya di hari jadi yang ke-80 Polri ini, tentunya kami ya pemerintah juga TNI dan seluruh jajaran mengucapkan selamat ulang tahun dan sukses selalu. Polisi tetap milik rakyat, polisi untuk rakyat. Polisi harus mengabdi sesuai tugas pokoknya dan semakin dicintai rakyat, ya. Di momen HUT Bayangkara kali ini, Pangdam 13 Merdeka juga memberikan kejutan kepada Kapolda Sulut dengan membentangkan bendera merah putih raksasa serta persembahan kue ulang tahun dan atraksi kelompok band Kodam di atas mobil dengan lagu-lagu selamat ulang tahun. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Panglima Kodam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus memberikan kejutan di momen HUT Bayangkara ke-80 dengan membawa kue spesial ke Kapolda Sulawesi Utara usai upacara pada Rabu siang. Suasana penuh kebersamaan mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Bayangkara di Polda Sulawesi Utara. Usai menggelar berbagai rangkaian kegiatan, Panglima Kodam 13 Merdeka bersama seluruh jajaran mendatangi Polda Sulawesi Utara untuk memberikan kejutan ke Kapolda Sulawesi Utara. Kejutan pertama, sejumlah personil Kodam membentangkan bendera merah putih raksasa di halaman Mapolda. Kemudian Pangdam bersama jajarannya membawa kue ulang tahun dan memberikan langsung ke Kapolda dan Wakapolda Sulut serta Gubernur dan Forkopimda. Penampilan grup band Kodam di atas mobil truk juga menambah semarak dan kemeriahan peringatan HUT ke-80 Bayangkara. Suasana ini adalah momentum terwujudnya kebersamaan dan kekompakan antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Kepolisian Resor Kota Manado melaksanakan upacara dan syukuran peringatan HUT ke-80 Bayangkara. Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Halid bilang, HUT Bayangkara akan menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Polresta Manado menggelar upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara dengan Inspektur Upacara Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Halid, Rabu 1 Juli 2026 di lapangan Sparta Tikala, Kota Manado. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri ratusan personil Polresta. Nampak pula Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang dan Dandim 1309 Manado, Kolonel ARH Yosip Brostidadi. Kapolresta Manado mengatakan peringatan HUT Bayangkara bukan sekedar momentum perayaan, melainkan kesempatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan buat kami adalah bagaimana sesuai dengan tema
Polri hadir untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, sehingga melalui momentum ini kami sangat memberikan motivasi kepada seluruh segenap personil yang ada di Polresta Manado bagaimana kita sama-sama bahu-membahu bersinergi dengan TNI, dengan pemerintah kota, segenap komponen masyarakat untuk menjaga situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polresta Manado agar tetap kondusif. Usai upacara peringatan HUT ke-80 Bayangkara dilanjutkan dengan syukuran di Aula Pemkot Manado. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai jedah kami akan kembali dengan informasi penelitian ikan purba selakan yang ditemukan nelayan. Tunggu petunjuk Pemprov. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, tim peneliti masih menunggu petunjuk dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan penelitian terhadap ikan selakan yang ditemukan pada 26 Juni lalu. Pasca menerima 1 ekor ikan selakan dari Balai Taman Nasional Bunaken pada 26 Juni 2026, International Selakan Research Center and Marine Museum akan segera melakukan penelitian terhadap hewan purba tersebut. Ditemui di laboratorium FPIK Unsrat, Ketua International Selakan Research Center and Marine Museum, Profesor Kawilarang Waro Alex Masengi, menyebut pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebelum penelitian dilaksanakan. Ia memastikan proses penelitian dapat berlangsung dengan baik karena kondisi DNA ikan selakan yang ditemukan warga masih terjaga dengan baik. Untuk sementara riset belum jalan karena kita menunggu petunjuk dari provinsi karena kan mereka punya, dan memang spesimen ini dijemput oleh kami dan balai, dan untuk sementara dititipkan di Unsrat dan ini proses penelitian, dan untuk penelitian nanti belum melaksanakan. Seperti yang barusan itu fresh saya lihat tuh karena belum lama mati dan kami langsung evakuasi dan dititipkan di Unsrat itu. Diungkapkan saat ini ikan selakan tersebut masih disimpan di laboratorium terpadu milik Universitas Samratulangi Manado. Profesor Kawilarang Masengi juga mengapresiasi warga yang menyerahkan jasad ikan selakan kepada yang berwenang. Ia menyebut tindakan tersebut sangat membantu proses penelitian serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan tentang ikan purba tersebut. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, saudara. Bisa menikmati rasa kopi lokal sambil baca buku atau bermain musik pasti jarang ditemui di kafe-kafe kopi. Namun di Manado, Sulawesi Utara, sejoli yang hobi membaca dan suka musik membuka sebuah rumah kopi yang memadukan unsur edukasi lewat membaca dan seni musik. Anda pasti penasaran. Mari ikuti liputan selengkapnya dari tim Kompas TV Manado. Halo Shell, sore-sore gini enaknya ngopi nggak sih? Ada rekomendasi tempat ngopi nggak? Ah, cocok banget Cher. Kebetulan aku punya satu rekomendasi tempat ngopi yang di sana pakai biji khas lokal. Dan uniknya, kita di sana bisa ngopi sambil baca buku dan juga main musik. Kamu mau? Ih, boleh, mau dong. Sherlock dong, tolong. Oke, nanti kita ketemu di sana ya. Oke, see you. Mari Kopi bukan hanya sebuah nama rumah kopi biasa, melainkan memiliki filosofi untuk mengajak pengunjung mampir atau singgah. Berada di pusat kota Manado, tepatnya di Jalan Sarapung, Kecamatan Wenang, Mari Kopi kini memiliki pelanggan khusus untuk penikmat kopi. Meski tempatnya sederhana, namun pengunjung bisa menikmati seruput kopi dengan santai sambil membaca atau bermain musik. Sajian menu kopi andalan di Mari Kopi seperti kopi dengan manual brew, kemudian ada espresso, kopi susu gula aren, serta americano yang kini mulai menjadi favorit banyak kalangan di Manado. Kebetulan memang saya kan menunggu anak di sini. Sambil tunggu anak, kebetulan saya suka kopinya Mari Kopi karena dia ada cabang juga di Bahu. Terus apa yang dicoba? Kita pertama sukanya rasa aren. Terus lama-lama ownernya kasih tester americano coco. Nah sekarang kita suka americano coco.
4 tahun berdiri, Marikopi lebih menonjolkan rasa kopi lokal seperti kopi Modayak, kopi Papua, dan Kintamani Bali. Pengelola bilang mereka tidak memasang target berapa omset perharinya. Yang mereka kejar adalah kepuasan para pelanggan yang pulang dengan nyaman. Kalau dari saya, Marikopi itu lebih dikenal dengan mengedukasi pelanggan tentang kopi. Mungkin lebih baik untuk sekarang bisa lebih ke beralih dari mungkin yang suka manis, mungkin menurut keyakinan saya ya. Dari manis bisa beralih ke mungkin kalau milk base bisa ke cafe latte, atau kalau sudah bisa cafe latte mungkin bisa lebih ke americano atau kopi filter, karena untuk kesehatan itu yang lebih baik. Dengan suasana yang gak bising, tidak mahal dan sederhana, Marikopi bisa jadi ruang kerja di siang hari dan tempat cerita di sore dan malam hari. Pengunjung pun bisa merasakan seperti di rumah sendiri. Kamu pesan apa, Michelle? Aku jadi pesan kopi Mari nih, karena ini bestseller di sini. Dia pakai biji kopi khas dari Sulawesi. Kamu pesannya apa? Aku pesanan kopi sih, coklat. Cobain kali ya? Cobain. Enak deh. Enak kan? Iya, selain minumannya, dilihat-lihat juga tempatnya juga enak ya buat Bener melukis. banget. Sama kayak yang bilang, di sini juga ada buku-buku, jadi kita bisa baca-baca juga ya. Kita juga bisa main musik di sini. Selain gitar, tadi kayaknya aku lihat ada biola juga sih. Recommended deh, kapan-kapan aku kesini lagi. Boleh. Seru kan di sini? Iya lagi. Cheers. Nah, bagi Anda penggemar kopi, mampirlah di Marikopi yang menyajikan minuman kopi lokal sambil membaca buku dan bermain musik. Tim Liputan Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jika Anda penggemar menu ikan laut, salah satu kuliner yang wajib Anda cicipi adalah woku belanga ikan kerapu. Resep woku belanga ini sendiri merupakan racikan khas masyarakat Sulawesi Utara dengan beragam bumbu dapur khas yang mudah dijumpai di pasar. Kota Manado terkenal dengan ragam kuliner lezat yang menggugah selera. Kali ini mengajak Anda mengenal salah satu menu kuliner khas Sulawesi Utara, namanya woku belanga ikan kerapu. Tak hanya populer sebagai menu andalan warga lokal, woku belanga ikan kerapu kini menjelma menjadi menu unggulan berbagai resto seafood yang menjamur di Manado. Salah satunya di Rumah Makan Sari Laut di kawasan Boulevard 2 Pantai Karangria, Sindulang, Manado, di mana sajian woku belanga ikan kerapu menjadi salah satu menu favorit yang ditawarkan ke pengunjung. Selain bahan utama ikan kerapu atau sebutan lokalnya ikan goropa, perpaduan campuran bumbu kaya rempah seperti daun bawang, kunyit, sereh, cabai, jahe, tomat, hingga kemiri selalu membuat woku belanga ikan kerapu ini sangat enak dan pas di lidah. Menu lain yang tak kalah lezat adalah kuah asang ikan kerapu, cumi bumbu teriyaki, perkedel ikan nike, serta perkedel jagung. Ke Sari Laut ya, ini udah berapa kali sih, khususnya kalau lagi kunjungan ke Manado, pasti saya kesini malam makan. Ikan bakarnya enak, tapi yang pasti saya suka adalah telur woku, telur ikan yang dibikin woku. Itu enak banget sih, soalnya memang jadi salah satu menu signature di sini juga. Karena di tempat lain saya belum ketemu juga yang kayak gini menunya sih. Pengelola resto bilang woku belanga ikan kerapu adalah salah satu menu yang banyak dipesan pengunjung. Selain itu, ada juga berbagai pilihan menu olahan ikan laut lainnya yang bisa dipilih sesuai selera. Sebagian besar ikan laut yang dimasak di tempat ini memiliki cita rasa lokal yang kaya bumbu. Untuk konsep kami di sini sebenarnya sederhana aja sih. Kami mencoba membuat setiap customer yang datang itu merasa nyaman. Terus kalau misalnya seperti ada komplain atau kesalahan tuh kami mencoba untuk memperbaikinya setiap hari supaya kesalahan tersebut tidak berulang dan juga bisa lebih baik untuk kedepannya. Seperti itu sih. Yang ada di kita di Sari Laut itu yang menjadi favorit, menjadi andalan kita ada yang pasti rang tuna bakar rica, ada woku-woku ya, bumbu khas dari Manado, diracik ya dengan bahan-bahan yang tradisional khusus di Manado.
Tak hanya makanan, ragam pilihan cemilan seperti pisang goroho goreng, pisang goreng sepatu, ubi goreng gula merah, serta minuman dan aneka jus pun bisa dinikmati di tempat ini. Harganya pun sangat terjangkau, mulai dari Rp60.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Biasanya disesuaikan dengan ukuran dan berat serta jenis ikan. Yana Mika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Devis Pinontoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.